Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Pada pagi yang hening, Detasemen Khusus 88, Densus 88, yang dikenal dengan tugasnya untuk menangani ancaman terorisme di Indonesia, kembali melancarkan operasi besar di wilayah Papua. Kali ini, misi mereka lebih kompleks dari sebelumnya, melibatkan banyak personel, peralatan canggih, dan koordinasi yang rapat antara berbagai lembaga pemerintah. Mereka berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, sebuah organisasi yang telah lama meresahkan wilayah Papua dengan berbagai aksi teror dan perlawanan terhadap pemerintah. Namun, apa yang mereka temukan di dalam hutan Papua jauh lebih mengejutkan dan berbahaya dari yang diperkirakan. Operasi ini dimulai setelah adanya laporan intelijen yang mengindikasikan adanya aktivitas mencurigakan di daerah terpencil, jauh dari jangkauan masyarakat. Melalui teknologi satelit dan pengintaian udara, tim Densus 88 berhasil memetakan sebuah titik yang tampaknya merupakan lokasi pendaratan sebuah pesawat kargo. Lokasi tersebut terletak di antara pegunungan dan hutan lebat yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan khusus atau dengan berjalan kaki melalui jalur yang sangat sulit. Tim investigasi meyakini bahwa pesawat tersebut sengaja mendarat di area yang jarang dilalui, di mana tidak ada pengawasan dari otoritas setempat. Setelah beberapa hari melakukan pengejaran dengan menggunakan helikopter dan tim darat, pada akhirnya pesawat yang dimaksud berhasil ditemukan. Kondisi pesawat tersebut sangat mengkhawatirkan. Sayapnya rusak dan tubuh pesawat terlihat sangat kumuh, menandakan bahwa pesawat itu telah lama terabaikan di tengah hutan. Namun, yang membuatnya lebih mencurigakan adalah keberadaan landasan pacu yang sengaja dibuat di tengah hutan. Landasan tersebut tampaknya tidak digunakan untuk kepentingan sipil, melainkan dibangun dengan tujuan tertentu yang berhubungan langsung dengan kelompok teroris yang sering beroperasi di kawasan itu. Tim Densus 88 mulai melakukan penyelidikan lebih dalam. Mereka dengan hati-hati memasuki pesawat tersebut untuk memastikan apakah ada bukti yang lebih jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pendaratan tersebut. Begitu memasuki kabin pesawat, mereka terkejut dengan apa yang ditemukan. Di dalam pesawat itu, selain sejumlah besar barang-barang logistik, terdapat banyak senjata api, amunisi, serta peralatan militer canggih yang disembunyikan dengan rapat. Senjata-senjata tersebut tidak hanya berfungsi untuk pertahanan diri, melainkan juga dapat digunakan dalam serangan berskala besar yang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Senjata-senjata yang ditemukan meliputi senapan serbu, senapan mesin, ringan serta amunisi berkaliber besar yang dapat digunakan untuk menghadapi pasukan terlatih. Selain itu, terdapat pula alat peledak yang berpotensi besar digunakan dalam aksi teror. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa pesawat tersebut bukanlah pesawat kargo biasa, melainkan bagian dari operasi logistik besar yang melibatkan jaringan penyelundupan senjata dan peralatan perang. Tim Densus 88 segera menghubungi markas besar mereka untuk memberi laporan dan meminta dukungan tambahan. Keputusan cepat diambil untuk mengamankan area tersebut karena mereka mengetahui bahwa penemuan ini bukan hanya sekadar pencurian senjata, tetapi juga bagian dari jaringan internasional yang lebih luas. Pesawat tersebut, menurut informasi yang mulai terungkap, diperkirakan berasal dari luar negeri dan diduga diselundupkan ke Indonesia dengan tujuan untuk menyuplai kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan KKB. Dalam waktu yang singkat, pasukan keamanan lainnya mulai berdatangan untuk membantu menutup area sekitar dan menyelidiki lebih lanjut mengenai sumber dari senjata-senjata tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pesawat tersebut sudah terdampar di hutan selama beberapa minggu. Beberapa jejak kaki ditemukan di sekitar lokasi, yang menandakan bahwa kelompok yang bertanggung jawab atas pesawat ini telah meninggalkan tempat itu untuk menghindari pengejaran. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari deteksi. Selain itu, pasukan Densus 88 juga menemukan bukti-bukti lain yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan beberapa pihak dalam perdagangan ilegal senjata di wilayah tersebut. Mereka menduga bahwa kelompok ini memiliki koneksi dengan sejumlah individu di luar Papua yang bertugas sebagai penghubung dalam pengiriman senjata ke kawasan Indonesia Timur.
Pihak berwenang segera mengkoordinasikan penyelidikan lebih lanjut dengan berbagai instansi internasional. Densus 88 bekerja sama dengan pihak keamanan luar negeri mengingat kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional dalam pengiriman senjata tersebut. Mereka juga mulai menggali lebih dalam mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh KKB, yang selama ini dikenal dengan kekerasan dan penyerangan terhadap aparat keamanan serta warga sipil di Papua. Temuan ini jelas memberikan gambaran bahwa kelompok KKB tidak hanya bergerak dalam aksi kekerasan berskala kecil, tetapi telah membangun jaringan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Mereka tidak hanya mengandalkan senjata yang mereka dapatkan dari pasar gelap lokal, tetapi juga mendapatkan suplai dari luar negeri yang memperburuk situasi di Papua. Penemuan ini juga semakin memperjelas bahwa konflik di Papua jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak pihak. Keterlibatan aktor internasional dalam penyelundupan senjata menambah dimensi baru dalam penyelesaian masalah keamanan di wilayah tersebut. Densus 88, dengan bantuan dari berbagai pihak, bertekad untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai jalur distribusi senjata ini dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Langkah pertama yang diambil adalah memastikan bahwa senjata-senjata tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah, serta memastikan bahwa jaringan yang terlibat dapat dihancurkan sepenuhnya sebelum mereka dapat melancarkan serangan lebih besar di wilayah Papua atau daerah lain di Indonesia. Setelah penemuan mengejutkan pesawat kargo yang terdampar di hutan Papua, Densus 88 segera melanjutkan investigasi dengan intensitas yang lebih tinggi. Tim yang terlibat dalam penyelidikan ini tahu bahwa temuan tersebut merupakan titik penting dalam menggulung jaringan teror yang semakin terorganisir. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap pesawat, jelas terlihat bahwa misi penyelundupan senjata ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Penemuan ini membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan pihak berwenang harus segera bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman lebih lanjut. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dan Badan Intelijen Negara, BIN, mengerahkan sejumlah besar sumber daya untuk menyelidiki lebih dalam mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman senjata-senjata ilegal tersebut dan bagaimana mereka dapat sampai ke Papua. Densus 88 bekerja bersama pasukan elit dari beberapa satuan lainnya, melakukan koordinasi dengan pasukan TNI, Tentara Nasional Indonesia, serta aparat keamanan setempat yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai medan dan kondisi wilayah Papua yang sulit dijangkau. Bekerja sama dengan lembaga internasional yang memiliki kepentingan keamanan serupa, Indonesia mendapatkan dukungan intelijen untuk melacak asal-usul pesawat dan peralatan militer yang ditemukan. Para ahli juga mulai menganalisis bagian-bagian pesawat untuk mencari jejak atau petunjuk lebih lanjut tentang identitas pihak yang terlibat dalam pengiriman barang-barang tersebut. Penyelidikan segera menunjukkan bahwa pesawat yang ditemukan bukan pesawat komersial biasa, melainkan pesawat kargo yang dirancang untuk mengangkut barang-barang ilegal. Pesawat tersebut dilaporkan memiliki nomor registrasi yang tercatat di luar negeri, tetapi tidak ada catatan penerbangan resmi yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut pernah terdaftar dalam jalur penerbangan internasional. Para penyelidik menemukan bahwa pesawat itu kemungkinan besar disewa atau digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok tertentu di Papua dan sekitarnya. Informasi mengenai siapa yang menyewa pesawat tersebut masih sangat minim, dan ini menjadi fokus utama dalam penyelidikan. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa kelompok yang terlibat dalam pengiriman senjata ini memiliki jaringan yang sangat rapi dan tersembunyi. Mereka menggunakan jalur udara yang tidak terdeteksi oleh radar sipil, mungkin dengan bantuan dari oknum-oknum yang berada di dalam sistem penerbangan atau pihak lain yang memiliki akses ke teknologi dan informasi. Beberapa petunjuk awal mengarah pada kemungkinan adanya keterlibatan pihak internasional yang menggunakan Papua sebagai jalur penyelundupan untuk memasok senjata ke kelompok-kelompok teroris di wilayah Asia Tenggara. Sementara itu, di tingkat lokal, kekhawatiran mulai muncul di kalangan warga Papua yang merasa terancam oleh aktivitas KKB yang semakin berkembang. Banyak dari mereka yang menyaksikan langsung bagaimana kelompok-kelompok ini semakin sering menggunakan senjata berat dan peralatan militer canggih dalam berbagai serangan mereka terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Beberapa laporan menunjukkan bahwa anggota KKB kini mulai memiliki kendaraan dan persenjataan yang jauh lebih modern sebanding dengan yang ditemukan di pesawat kargo yang terdampar tersebut.
Untuk mengatasi situasi ini, aparat keamanan setempat mulai meningkatkan patroli dan pengawasan di daerah-daerah rawan yang sering menjadi tempat persembunyian kelompok teroris. Namun, medan yang sangat sulit di Papua, dengan hutan belantara dan pegunungan yang terjal, membuat pengawasan menjadi tugas yang sangat berat. Selain itu, keberadaan masyarakat adat di berbagai daerah juga menjadi tantangan tersendiri, karena mereka seringkali terjebak di antara dua kubu. Aparat keamanan yang menjaga ketertiban dan kelompok-kelompok KKB yang berusaha menguasai wilayah mereka. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pihak berwenang adalah meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Polisi dan tentara Indonesia menggelar serangkaian pertemuan dengan tokoh-tokoh adat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan kelompok KKB dan bagaimana mereka bisa beroperasi tanpa terdeteksi begitu lama. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat memiliki pengetahuan yang sangat mendalam mengenai medan dan gerakan-gerakan mencurigakan yang dilakukan oleh kelompok teroris. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjadi mitra yang berharga dalam mengungkap jaringan KKB yang ada. Di sisi lain, tim Densus 88 terus mendalami bukti-bukti yang ada, menganalisis jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang terlibat dalam pengiriman senjata. Beberapa barang bukti ditemukan di sekitar pesawat, seperti pakaian yang tampaknya milik anggota KKB, serta peralatan logistik yang digunakan untuk menyembunyikan senjata di dalam pesawat. Semua bukti ini semakin mengarah pada kesimpulan bahwa kelompok KKB kini memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Mereka tidak hanya mengandalkan logistik dan senjata yang mereka dapatkan dari pasar gelap lokal, tetapi juga membangun saluran suplai yang terorganisir dengan baik, termasuk melalui jalur udara yang sangat sulit dideteksi. Dalam beberapa minggu setelah penemuan pesawat kargo tersebut, Densus 88 mulai melancarkan serangkaian operasi besar di wilayah Papua dan sekitarnya. Beberapa tempat yang diketahui sebagai markas KKB berhasil dikepung, dan beberapa anggota kelompok tersebut berhasil ditangkap. Namun, tidak sedikit juga yang melarikan diri ke wilayah yang lebih sulit dijangkau, membuat operasi mereka semakin rumit. Meskipun begitu, langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang mulai menunjukkan hasil positif dengan semakin banyaknya pelaku yang ditangkap dan senjata yang berhasil disita. Seluruh operasi ini menggambarkan betapa kompleks dan terorganisirnya ancaman yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di Papua. Penyelesaian masalah ini memerlukan lebih dari sekadar operasi militer dan penindakan tegas terhadap KKB. Ini adalah masalah yang lebih besar, yang melibatkan jaringan internasional, perdagangan senjata ilegal, dan gejolak politik yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut. Pihak berwenang sadar bahwa ini bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga pertarungan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Papua yang selama ini merasa terpinggirkan dalam banyak hal. Kedepan, Densus 88 dan aparat keamanan lainnya berencana untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan lebih lanjut. Mereka akan lebih fokus pada pemantauan jaringan penyelundupan senjata, memperketat pengawasan di jalur-jalur logistik yang rawan disalahgunakan, dan memperkuat kerja sama dengan pihak internasional untuk menutup saluran-saluran yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. Meskipun tantangan besar masih ada, hasil dari operasi ini memberikan secercah harapan bahwa stabilitas di Papua bisa lebih terjaga jika semua pihak bekerja bersama-sama dengan tekad yang kuat. Setelah penemuan mengejutkan pesawat kargo yang membawa senjata ilegal di tengah hutan Papua, Densus 88 bersama dengan berbagai instansi keamanan terus melancarkan serangkaian operasi besar-besaran. Penyidikan yang dilakukan semakin memperlihatkan bahwa masalah ini jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada yang sebelumnya diperkirakan. Dalam waktu singkat, para petinggi aparat keamanan mengerti bahwa kelompok-kelompok yang terlibat tidak hanya memiliki keterampilan logistik yang sangat baik, tetapi juga hubungan yang sangat kuat dengan kelompok-kelompok internasional yang memperdagangkan senjata secara ilegal. Pihak berwenang segera mengorganisir rapat koordinasi tingkat tinggi untuk merencanakan langkah-langkah strategis selanjutnya. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, berkomitmen untuk memperluas operasi militer mereka guna memutus jalur penyelundupan senjata yang terus mengalir ke Papua. Sebagai bagian dari upaya tersebut, berbagai tim dari berbagai unit khusus ditugaskan untuk menyisir daerah-daerah rawan, termasuk hutan-hutan yang sulit dijangkau dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian KKB.
Operasi pertama yang dilakukan adalah pemetaan kembali daerah-daerah yang sebelumnya belum sepenuhnya terjangkau. Salah satu hal yang menonjol dalam penyelidikan ini adalah kenyataan bahwa selama ini kelompok KKB menggunakan medan Papua yang sangat sulit untuk dipetakan oleh aparat keamanan. Wilayah hutan lebat dan pegunungan yang curam seakan menjadi keuntungan tersendiri bagi mereka untuk bersembunyi dan bergerak dengan bebas tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, prioritas utama dalam operasi lanjutan ini adalah memasang alat pengawasan yang canggih, termasuk drone dan satelit, untuk memonitor pergerakan mencurigakan dari kelompok-kelompok tersebut. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Densus 88 dan aparat keamanan bukan hanya pada pencarian kelompok yang terlibat dalam pengiriman senjata. Tugas berat lainnya adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap siapa saja yang berada di balik jaringan internasional yang menyediakan senjata-senjata tersebut. Dari hasil analisis awal terhadap senjata yang ditemukan di dalam pesawat kargo, jelas terlihat bahwa senjata-senjata tersebut tidak hanya berasal dari sumber-sumber ilegal di dalam negeri, tetapi juga memiliki asal-usul yang lebih jauh. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada dugaan kuat bahwa ada jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan senjata ke Papua. Negara-negara tertentu yang selama ini memiliki hubungan politik dengan kelompok-kelompok tertentu di wilayah tersebut mulai teridentifikasi sebagai kemungkinan penyedia senjata. Pihak berwenang bekerja sama dengan Badan Intelijen Internasional seperti FBI dan Interpol untuk melacak asal-usul senjata-senjata tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam perdagangan gelap ini. Sementara itu, pihak berwenang di Indonesia juga menggelar pertemuan dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Di tengah penyelidikan ini, masyarakat Papua yang sebelumnya berada di posisi terpinggirkan, kini menjadi bagian penting dalam operasi keamanan yang lebih luas. Polri dan TNI mulai mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap pergerakan kelompok KKB di sekitar mereka. Program-program keterlibatan masyarakat pun digalakkan. Tokoh-tokoh adat setempat diajak untuk berperan lebih aktif dalam membantu aparat keamanan, mengingat mereka adalah pihak yang paling tahu mengenai karakteristik dan kebiasaan kelompok KKB. Masyarakat mulai diminta untuk lebih aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan membantu polisi dengan informasi yang mungkin bisa mempercepat penangkapan para terduga pelaku. Namun sebagian masyarakat juga merasa terancam dengan peningkatan kehadiran aparat keamanan. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang sering dijadikan basis oleh KKB, keberadaan tentara dan polisi justru memperburuk ketegangan yang ada. Beberapa laporan menyebutkan bahwa beberapa anggota keluarga KKB adalah warga lokal yang berasal dari desa-desa sekitar. Karena itu, pendekatan yang lebih hati-hati perlu diterapkan agar tidak terjadi salah paham yang bisa memperburuk kondisi sosial di Papua. Dalam hal ini, pemerintah pusat berusaha menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan dan menghormati hak-hak serta kepercayaan masyarakat lokal. Sementara itu, Densus 88 mulai mengarahkan perhatian mereka pada pemeriksaan lebih mendalam terhadap kelompok-kelompok yang diduga terlibat dalam penyelundupan senjata. Penyidikan terhadap pelaku yang ditangkap di beberapa lokasi terpisah menunjukkan pola yang sangat terorganisir. Para penyelidik menemukan bahwa kelompok ini memiliki jaringan yang melibatkan individu-individu di luar Papua, termasuk di wilayah Indonesia lainnya seperti Kalimantan dan Sulawesi. Dalam hal ini, para anggota kelompok ini menggunakan jalur-jalur perdagangan gelap yang telah beroperasi lama sebelum mereka mulai beroperasi di Papua. Mereka memanfaatkan keberadaan kawasan perbatasan yang jauh dari perhatian, di mana transaksi ilegal seringkali berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Dari penyelidikan ini, terungkap pula bahwa beberapa anggota KKB memiliki koneksi kuat dengan kelompok-kelompok separatis di wilayah-wilayah lain, seperti Filipina dan Malaysia. Salah satu temuan yang cukup mengejutkan adalah fakta bahwa beberapa senjata yang ditemukan di dalam pesawat kargo tersebut merupakan jenis senjata yang dikenal digunakan oleh kelompok separatis di negara-negara tetangga. Ini menandakan adanya jaringan internasional yang lebih besar yang beroperasi di Asia Tenggara, memanfaatkan ketegangan politik di Papua sebagai pintu masuk untuk menyebarkan kekacauan. Namun, di tengah kemajuan penyelidikan ini, perlawanan dari kelompok KKB semakin meningkat. Mereka semakin terdesak, namun juga semakin agresif dalam melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan. Sejumlah bentrokan keras terjadi di beberapa titik di Papua,
dengan kelompok KKB menggunakan senjata berat, yang sebagian besar mereka dapatkan dari penyelundupan senjata tersebut. Densus 88 dan aparat TNI bersatu padu dalam menghadapi serangan-serangan ini, melakukan operasi militer berskala besar yang melibatkan lebih dari 100 personel di berbagai titik. Situasi semakin menegangkan saat beberapa jaringan teror yang terkait dengan KKB diketahui mulai menghubungi kelompok-kelompok internasional di luar negeri untuk meminta bantuan lebih lanjut. Pada titik ini, pihak berwenang semakin memperketat pengawasan terhadap aktivitas komunikasi yang mencurigakan. Beberapa pertemuan antara anggota kelompok teroris ini dengan pihak luar berhasil disusup oleh tim intelijen yang memberikan informasi lebih banyak mengenai potensi ancaman lebih lanjut yang akan mereka hadapi. Di samping itu, masalah kemanusiaan di Papua juga mulai mencuat ke permukaan. Banyak desa yang terdampak akibat ketegangan yang terus meningkat, dengan warga sipil yang terperangkap di antara dua kekuatan yang berlawanan. Bencana kemanusiaan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terisolasi, namun tantangan logistik di daerah terpencil sangat besar. Keputusan untuk melanjutkan operasi ini tanpa memberikan ruang bagi kelompok KKB untuk berkembang semakin bulat. Keterlibatan lebih banyak pihak dalam penyelidikan ini menunjukkan bahwa, meskipun ancaman yang dihadapi sangat besar, tidak ada jalan untuk mundur. Densus 88 bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat setempat bekerja keras untuk menghentikan penyebaran ancaman ini dengan harapan bisa mengembalikan kedamaian di Papua dan seluruh Indonesia. Penyelidikan mengenai penemuan pesawat kargo yang membawa senjata ilegal di Papua semakin berkembang, membuka tabir konspirasi yang lebih besar daripada yang sebelumnya diperkirakan. Densus 88 bersama dengan pihak berwenang lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional, mulai menyadari bahwa penemuan pesawat tersebut hanyalah puncak dari gunung es yang jauh lebih kompleks. Semua pihak kini mulai menyadari bahwa ancaman ini bukan hanya terbatas pada kelompok separatis di Papua, tetapi juga melibatkan jaringan internasional yang lebih besar yang memanfaatkan ketegangan politik di kawasan tersebut untuk tujuan yang jauh lebih besar. Operasi militer yang telah berlangsung sejak penemuan pesawat kargo tersebut menjadi lebih intensif. Satuan tugas yang terdiri dari aparat TNI, Polri, serta pasukan dari Densus 88 bekerja tanpa henti untuk melacak jejak-jejak lain yang mungkin ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Mereka memfokuskan diri pada penyusupan ke dalam kelompok KKB yang masih bertahan di hutan-hutan Papua, yang telah menantang kekuatan negara dengan serangan-serangan terorganisir. Keberadaan pesawat yang mengangkut senjata ilegal di tengah hutan yang terpencil menjadi indikasi kuat bahwa kelompok ini tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan terhubung dengan jaringan lebih besar yang ada di luar Papua. Sebagian besar dari kelompok KKB yang masih bertahan di hutan-hutan Papua memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdagangan senjata internasional. Analisis terhadap senjata yang ditemukan di dalam pesawat kargo menunjukkan bahwa senjata-senjata tersebut berasal dari berbagai negara yang memiliki hubungan dengan kelompok separatis di kawasan Asia Tenggara. Para penyelidik mulai menemukan jejak transaksi yang melibatkan negara-negara tertentu yang selama ini diketahui memiliki hubungan diplomatik yang rapuh dengan Indonesia. Keterlibatan kelompok-kelompok internasional ini menambah lapisan baru pada ancaman yang sudah ada, dan memberikan gambaran bahwa kelompok KKB di Papua bukanlah pihak yang berjuang secara lokal semata, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas, beroperasi dengan dukungan internasional. Tidak hanya kelompok-kelompok teror di luar negeri yang terlibat, tetapi juga kelompok-kelompok kejahatan terorganisir internasional mulai ditemukan memiliki keterkaitan langsung dengan pasokan senjata yang diterima oleh KKB. Jaringan-jaringan kriminal ini telah lama beroperasi di kawasan Asia Tenggara, memanfaatkan ketegangan politik dan ketidakstabilan untuk mengalirkan senjata secara ilegal ke berbagai titik di seluruh wilayah tersebut. Seiring dengan semakin intensnya penyelidikan, aparat penegak hukum di Indonesia mulai memperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, senjata-senjata yang digunakan oleh kelompok KKB tidak hanya berasal dari pasar gelap, tetapi juga bisa jadi disalurkan melalui jalur diplomatik yang menyamarkan transaksi mereka. Menghadapi ancaman yang semakin meningkat ini, Densus 88 dan aparat TNI serta Polri mulai mengembangkan strategi baru.
Mereka melancarkan operasi berskala besar untuk melacak dan menghancurkan jalur penyelundupan senjata yang beroperasi secara internasional. Operasi tersebut melibatkan kerjasama dengan badan intelijen dari negara-negara tetangga yang memiliki akses langsung terhadap informasi mengenai perdagangan gelap senjata. Berbagai langkah koordinasi internasional dilakukan, termasuk penyusupan terhadap jaringan internasional yang memfasilitasi perdagangan senjata kepada kelompok-kelompok yang beroperasi di Papua. Sementara itu, pihak berwenang Indonesia juga menggelar pertemuan dengan pemerintah negara-negara tetangga yang mungkin terlibat dalam jalur perdagangan ilegal ini. Indonesia mendesak mereka untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan dan jalur perdagangan yang sering digunakan untuk menyelundupkan senjata. Terkait dengan hal ini, beberapa negara yang diketahui memiliki hubungan diplomatik yang lebih dekat dengan kelompok separatis di Papua diminta untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi perdagangan senjata ilegal. Pada saat yang sama, Indonesia mengintensifkan upaya untuk memperbaiki keamanan di pelabuhan-pelabuhan dan jalur logistik internasional, guna menutup celah yang memungkinkan perdagangan senjata berlangsung tanpa pengawasan. Namun, meski ada upaya-upaya besar untuk menghentikan aliran senjata ilegal, masalah yang lebih besar pun muncul. Semakin lama, semakin jelas bahwa para pelaku perdagangan senjata internasional ini bukan hanya terlibat dalam hal pasokan senjata saja, tetapi juga memiliki keterkaitan dalam berbagai aktivitas kriminal lainnya. Pembiayaan untuk kelompok separatis di Papua mulai terungkap dengan banyak transaksi yang mencurigakan menunjukkan adanya aliran dana yang kuat ke dalam kelompok-kelompok yang terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa hal ini bukan hanya sekedar masalah senjata, melainkan juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan politik negara. Penyelidikan yang lebih lanjut mengarah pada pengungkapan bahwa ada sejumlah jaringan internasional yang menyalurkan dana untuk mendanai kelompok KKB melalui berbagai metode, termasuk melalui perdagangan narkoba, pemerasan, dan berbagai jenis kegiatan ilegal lainnya. Pembiayaan ini semakin memperburuk kondisi karena kelompok KKB yang terlibat dalam perlawanan ini semakin memperoleh kekuatan dan sumber daya. Mereka mampu memperluas jangkauan operasi mereka, bahkan ke daerah-daerah yang sebelumnya aman dari serangan mereka. Bahkan, beberapa laporan intelijen menunjukkan bahwa kelompok-kelompok KKB mulai bekerja sama dengan jaringan-jaringan ekstremis di luar negeri yang memiliki ideologi serupa, memperluas spektrum ancaman yang ada. Pada titik ini, Densus 88 tidak hanya berfokus pada penghancuran kelompok KKB yang tersisa di Papua, tetapi juga pada pengungkapan dan penghancuran seluruh jaringan internasional yang mendukung mereka. Tim intelijen yang lebih besar dan lebih terkoordinasi dibentuk untuk melacak aliran dana dan barang yang mendukung kelompok separatis tersebut. Sementara itu, aparat TNI dan Polri juga semakin giat dalam menjalankan operasi militer, dengan sasaran utama menghancurkan kelompok KKB yang telah menjadi semakin berbahaya dan terorganisir. Di dalam negeri, operasi untuk melacak keberadaan kelompok KKB yang tersisa semakin intensif. Densus 88 melakukan penyusupan dan operasi pencarian dengan melibatkan masyarakat setempat yang kini mulai lebih proaktif dalam membantu aparat keamanan. Masyarakat adat setempat yang sebelumnya merasa terpinggirkan kini semakin merasa terlibat dalam keamanan wilayah mereka, karena mereka juga menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi tidak hanya berasal dari kelompok separatis, tetapi juga dari jaringan internasional yang jauh lebih besar. Namun di sisi lain, ketegangan sosial semakin meningkat. Kehadiran lebih banyak pasukan militer di daerah-daerah yang menjadi markas KKB mulai memicu konflik lokal yang lebih besar. Beberapa kelompok yang sebelumnya tidak terlibat dengan KKB merasa bahwa operasi ini telah melampaui batas dan mereka mulai mempertanyakan keberadaan pasukan militer di wilayah mereka. Ketidakpuasan ini menyebabkan gesekan sosial yang lebih dalam di Papua, dan pemerintah Indonesia semakin menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak hanya membutuhkan pendekatan militer, tetapi juga pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Papua. Meskipun operasi besar ini tidak serta-merta menghentikan aliran senjata ke wilayah Papua, upaya untuk mempersempit jalur penyelundupan mulai membuahkan hasil. Beberapa kelompok besar penyelundup senjata internasional berhasil dihancurkan, dan sebagian besar pasokan senjata ilegal yang mereka miliki berhasil disita oleh pihak berwenang. Namun, ancaman besar yang ditinggalkan oleh jaringan ini masih tetap ada,
Setiap langkah yang diambil oleh Densus 88 dan aparat keamanan lainnya hanya membuktikan bahwa perang melawan terorisme dan perdagangan senjata ilegal di Papua masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.